Tapi yang mau saya katakan tadi, karena sudah nggak ada harapan, maka sebagian bangkit. Maka muncullah Syekh Yasin, Ahmad Yasin. Syekh Yasin ini menarik. Beliau berangkat ke Mesir tahun 1155-56, belajar di Al-Azhar. Ditangkap oleh rezim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna, sahabatan dua-duanya itu. Cuma karena beda pandangan politik, kemudian beda pandangan, maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan. Singkatnya begitulah. Ya, dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al-Azhar, ditangkap, dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung, nggak tahu kok ditangkap. Setelah kemudian diteliti, diidentifikasi, ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan tarbiyahnya sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi, sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja, masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat, tidak ada yang mempertahankan, sementara dunia Islam di luar tidur semua. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang, termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, ya, dengan beberapa kolega yang lain. Maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik gitu, ya. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Quran, diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini, bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu, kata Allah, sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi.